Oke, buat Novi di sesi general ini ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan? Silahkan, kalau ada pertanyaan. Si general kan tentang job portal ya, Pak. Kirim Boleh? lewat email ya. Oh, email. Oh, berarti lewat Mm-mm. email. Ada apa sama Ya, ngirim lewat email? kan saya kan selalu kayak ngirim job portal tuh lewat email kayak secara LinkedIn, terus job street dan lain-lain gitu. Nah, lewat Hmm. email selalu dia panggil itu pun HR-nya pun nggak ada balasan satupun ya, hanya beberapa saja. Dalam Oh, satu hari sih bisa mencapai lebih dari 50. oh ya, Kak. Iya, sehari. Kak. Oke, Satu oke. hari. Itu Itu kira-kira kenapa gitu ya? dibaca tidak ya? Atau gimana ya? Oke, sorry, ini bahasanya kita samakan dulu ya. Yang dimaksud dengan job portal itu ya kayak Jobstreet, Glints itu job Mm-mm. portal namanya. Ya, LinkedIn juga ada job portalnya. Kita anggap sosmed aja gitu. Berarti Iya. intinya gini, kamu ngirim lamaran itu ada yang dikirim via email, ada yang Mm-mm. dikirim lewat Jobstreet, tadi kamu nyebut itu, Mm-mm. ada yang dikirim lewat LinkedIn. Iya, Dan kalau dikirim lewat semuanya itu kalau di total sehari bisa 50-an atau puluhan gitu ya. mungkin ya Mungkin ya, katakanlah sebanyak itu ya, katakanlah banyak ya. Dan apakah banyak. kamu ngirim sebanyak itu tuh tiap hari? Tiap hari. Tiap hari, oke. Kemudian pada saat mengirimkan lamaran, dokumen yang kamu kirimkan apa selain CV? Misalkan via email nih, yang kamu kirimkan apa aja sih? CV, terus? CV, terus pendukung seperti ijazah, terus ada surat transkrip nilai, terus pendukung-pendukung sertifikat seperti itu. Oh gitu, oke. Mm-mm. Dan itu udah kamu lampir-lampirkan ya? Iya, satu berkas. Oke, udah satu berkas yang isinya banyak halaman ya, kayak gitu ya? Ya. Oke. Dan pada saat kamu melakukan itu, ibaratnya kamu nanyanya adalah, kok nggak ada yang respon gitu kan? Mm-mm. Oke, pertanyaan yang selanjutnya, yang nggak ada yang respon itu semuanya berarti. Entah yang lewat Jobstreet, entah yang lewat email, entah lewat LinkedIn, sama-sama nggak ada respon gitu. Atau ada yang pernah Email sih ngundang kamu, beberapa. email Beberapa beberapa. itu ada undangan tes ke tahap selanjutnya nggak? Lolos ke tahap apa gitu nggak? Hanya tahap HR saja, terus tahap user pun udah sampai user, tapi tahap untuk ke offering letternya belum. Oh, berarti kamu artinya sering terhenti di interview dong. Ya. Iya dong, ya nggak? Nah, ini ada dua masalah nih berarti. Masalah pertama adalah jumlah lamaran hariannya itu banyak banget. Kenapa yang lanjut cuma dikit dibandingkan gitu. Mm-mm. Misalkan sehari 50 tapi kok yang diundang ke tahap selanjutnya paling cuma 2, 3 gitu kan ya. Itu yang Seperti itu. pertama. Yang nomor dua, kenapa kok saya suka terhenti di interview HR atau user? Kan gitu. Ya. Nah, ini dua hal yang beda. Aku tadi nangkepnya kamu udah ngirim puluhan sama sekali nggak ada respon kayak gitu. Ya, Nah, ya. ya kita ngomongin dulu nih satu-satu di sini. Saat kita ngirimkan lamaran itu banyak, tapi nggak ada respon, itu kemungkinannya adalah dua, tiga deh. Yang pertama, itu memang masih nunggu gitu. Jadi untuk lover-lover tertentu yang pengen banyak, yang ngirim banyak gitu ya, masih di filter, masih disortir. Apalagi kalau periode pengiriman lamarannya itu belum ditutup gitu. Hmm. Mungkin juga di situ. Yang nomor dua, mungkin kamu tidak sesuai dengan kriteria, tapi sama mereka nggak dikirimin konfirmasi. Atau yang ketiga, CV-mu sama sekali belum kepegang karena mereka sudah menemukan kandidat untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Oke. Nah, sekarang kita Hmm. ambil kesimpulan dari tiga hal ini. Kalau misalkan nih ada kemungkinan bahwa mungkin aku lolos, tapi memang masih nungguin gitu. Karena memang rata-rata itu kan 2 mingguan nunggu atau berapa hari nunggu gitu kan. Tapi banyak dari teman-teman yang ibaratnya dapat panggilan tes itu lamaran yang dikirim 1 bulan 2 bulan yang lalu baru diundang kayak gitu. Nah, artinya apa? Untuk mengantisipasi hal itu, nomor satu adalah ya tetap aja terus ngirimin lamaran walaupun belum ada yang manggil. Sebanyak yang kamu bisa tetap sesuai dengan kualifikasi, sesuai dengan yang kamu pengen kan gitu. Tetap lanjut aja.
nggak usah ditungguin, aku udah banyak tapi nggak ada yang manggil, ya udahlah intensitasnya aku turunin, ya jangan. Atau aku nih udah ngirim tiap hari, jumlah banyak, yang manggil cuma dikit, ya udahlah aku 2 hari sekali aja ngirimnya, 3 hari sekali ngirimnya, ya jangan. Tetap aja lanjut aja dulu, karena itu udah bener. Mengirimkan lamaran konsisten dalam jumlah banyak setiap hari, entah itu hari libur, hari kerja, pagi, siang, sore, malam, nggak masalah kok. Yang penting konsisten. Nomor 1 itu. Yang nomor 2, karena ada kemungkinan masih diproses dan nanti kamu akan, kalau ada kemungkinan dipanggil juga masih lama, ada kemungkinan itu, artinya setiap loker yang kamu lamar silahkan direkap. Bikin rekapan di Excel. Tanggal sekian, aku ngelamar PT ini, sebagai ini. Dapat info lokernya dari LinkedIn. Lamarnya via email, keterangan, baru mengirim berkas tanggal sekian, gitu. Direkap gitu sebanyak mungkin. Harusnya kalau kamu udah ngelakuin itu, sekarang kamu punya Excel yang isinya ratusan histori kamu lamar kerja. Banyak orang hanya mengandalkan histori platform. Nggak kamu rekap, tapi kan di pesan keluar ada. Tapi kan di job portal histori aku ngelamar ke PT apapun ada, ya ada. Nanti takutnya kalau ada perusahaan yang undang kamu, tapi itu kamu lamarnya bulan lalu atau beberapa bulan yang lalu, terus kamu lupa sama nama PT-nya karena nggak familiar. Loh, emang aku ngelamar ke sini ya? Cari di email. Kok nggak ada di pesan keluar? Cari di sana. Kebingungan gitu. Tapi kalau udah direkap kan enak. Ada panggilan, cek di rekapmu. Kalau nggak ada ya berarti itu panggilan palsu. Gitu. Kalau ada ya berarti aku yang ini, inget nggak? Gitu loh. Jadi direkap, dibiasakan. Selalu begitu. Karena itu juga untuk antisipasi kalau ada lamaran yang diresponnya itu tadi ya. Jadi nomor 1 adalah masih menunggu diproses. Yang nomor 2, ada kemungkinan yang kamu lamar itu kamu nggak lolos, tapi kamu nggak dikasih info, ya nggak? Gitu. Iya. Lalu untuk antisipasinya gimana ke depannya? Setiap kamu selesai ngirimkan lamaran kerja, langsung kamu buka LinkedIn-mu. Oke? Langsung kamu buka LinkedIn-mu. Pada saat kamu buka LinkedIn-mu, kamu connect minimal ke 2 orang. Bukan 2 orang, 2 pihak lah. Pertama, kamu nyari, misalkan kamu ngirim lamarnya lewat Jobstreet gitu ya, diklik lamar kan. Kan ada nama perusahaannya. Nama perusahaan itu kamu cari di LinkedIn. Udah muncul tuh di LinkedIn-nya gitu. Setelah itu, kalau ada official LinkedIn-nya perusahaan, kamu ikuti, kamu follow. Sebagian perusahaan posting loker di official LinkedIn-nya dia juga. Gitu. Setelah dicari, nama perusahaannya ada, filternya diganti ke people. Ya kan? Jadi kamu nyari orang dengan status bekerja di sana atau pernah kerja di sana. Cari orang yang jabatannya sebagai HRD. Connect aja ke mereka. Nanti setelah connect, gunanya apa? Barangkali kamu dari HRD tadi kan banyak yang posting loker di timeline-nya mereka juga. Jadi kamu dapat info juga. Yang kedua, nanti kalau kamu connect di confirm, nah kamu DM. Kayak aku nge-DM kamu nih, perkenalan diri dan menyampaikan maksud. Selamat siang Pak, terima kasih sudah menerima permohonan koneksi saya. Perkenalkan nama saya ini, saya tertarik untuk bergabung untuk bekerja di perusahaan Bapak. Beberapa waktu yang lalu saya mengirimkan lamaran via Jobstreet untuk lowongan posisi ini yang sedang dibuka. Semoga kualifikasi saya sesuai dengan yang diharapkan ya Pak gitu. Walaupun kita nggak tahu orang itu yang ngeproses rekrutmennya apa enggak ya, kamu ngomong gitu. Artinya buat apa? Barangkali iya, barangkali nomor 2 HRD-nya akan buka akun LinkedIn itu terus di-review, ya nggak? Kayak gitu. Iya. Tapi ini adalah kegiatan yang harusnya dilakukan. Dan aku yakin nggak banyak yang lakuin itu. Hanya selesai ngirim lamaran udah. Direkap enggak, langsung follow up perusahaan sama HRD-nya enggak. Novi gitu juga enggak? Iya, Pak. Ya. Paham ya? Itu untuk kemungkinan nomor 2. Tadi nomor 1 kita udah diterima tapi masih diproses. Yang kedua, kamu ditolak tapi nggak dikasih kabar. Itu nomor 2. Dan ada cara yang nomor 3, kemungkinan yang ketiga. Apa? Ya, kamu ditolak, tapi bukan karena kamu nggak cocok. Tapi mereka udah dapat kandidat sebelum CV-mu dipegang. Contoh logikanya gini, no. Ada loker, bagus, sesuai dengan kamu. Ngirimnya via email. Butuh segera. Dibutuhkan katakanlah 3 orang. Terus lowongannya tuh dibuka dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Oke? Sekarang tanggal 1 nih. Tapi entah kenapa kamu nunda ngirim lamarannya. Nggak sekarang. Udah nanti aku nyiapin dokumen ini dulu lah yang gini. Akhirnya kamu tanggal 9 baru ngirim lamarannya.
melanggar dari ketentuan window waktunya enggak, karena mereka bilang pengiriman maksimal tanggal 10 misalkan. Nah, sekarang baru tanggal 9. Berarti tetap enggak ini dong, gitu. Tapi kan di belakang sana, di pihak HRD-nya, itu kan buka rekrut orang kan pasti, ya dia kan butuh pemenuhan untuk user tertentu, ya kan? Kalau misalkan sama usernya, mana nih kandidatnya, ayo buruan kita butuh segera untuk join gini gitu. Takutnya gara-gara kamu menunda tadi, kebetulan udah ada 500 pelamar. Akhirnya sama HRD-nya, dari 500 CV tadi, itu disortir, udah ada 20 orang untuk psikotes, misalkan. Padahal, begitu tanggal 9 kamu lamar, kamu orang nomor 800. Artinya ya orang nomor 501 dan seterusnya, CV-nya masuk, tapi belum sempat kepegang, paham nggak? Gitu. Nah, kalau CV masuk belum sempat kepegang, ini kemungkinannya banyak. Ada yang dimasukin ke database, ada yang ditawari ke batch selanjutnya, ada yang filenya langsung dihapus. Macam-macam, kita nggak ada yang tahu, kan perusahaan beda-beda. Gitu loh. Cara antisipasinya gimana? Begitu kamu lihat loker, jangan kelamaan nunda. Kalau free, langsung lamar. Banyak orang yang ibaratnya mikir, katanya ngirim lamaran cuma boleh jam sekian, jam sekian. Ya betul, itu buat ibaratnya strategi kita. Tapi nggak boleh ada penundaan. Ngirim lamaran pagi, siang, sore, malam nggak apa-apa. Apalagi lewat job portal. Kalau lewat email, kamu strateginya di hari kerja dan jam kerja boleh. Tapi kalau lewat job street, lewat LinkedIn, kamu dapat loker bagus jam 8 malam, ya udah kirim saat itu juga. Jangan ditunda ke besok-besok. Biar besok tenaga, pikiran, waktumu untuk loker besok, kan tiap hari selalu ada loker baru kan? Ya nggak? Iya. Gitu loh. Nah, 3 hal ini harus kamu lakukan karena ada 3 kemungkinan tadi. Kenapa kok kamu ngirimnya banyak, panggilannya cuma dikit? Karena ada 3 kemungkinan ini dan mungkin kamu ngalamin semua. Cuman tadi dari ketiganya ini kan solusinya beda-beda. Ada yang direkap, tetap lanjut lamar secara konsisten, ya kan? Ada yang kamu harus connect ke HRD sama perusahaan di follow. Mungkin ada orang-orang dengan jabatan tertentu kamu connect. Misalkan kamu lamar sebagai staff finance, kamu buka LinkedIn, terus perusahaannya di follow, HRD-nya di connect. Kalau kamu staff finance, atasanmu mungkin ada supervisor finance, manager finance. Cari orang dengan jabatan supervisor atau manager finance, kamu connect juga kayak gitu. Ngobrol gitu, ya kan? Sampai yang ketiga ini, ngirim lamarannya dan lain-lain, jangan ditunda. Kayak begitu. Itu adalah 3 cara untuk antisipasi tadi. Nah, yang selanjutnya itu adalah yang berkaitan dengan interview. Pada saat kamu punya kendala di interview HR atau user, artinya kamu harus fokus belajar interview itu. Nah, untuk belajar interview, ingat ya, interview itu kan menyampaikan informasi. Bener nggak? Entah itu lewat telepon, entah itu ketemu langsung walk-in gitu, entah itu lewat video call di Google Meet, Zoom Meeting, Skype gitu-gitu kan ya. Itu kan tetap menyampaikan informasi. Artinya kamu harus belajar dengan benar. Cara menyampaikan informasi tadi, sisi mananya yang kamu masih lemah. Ingat katanya menyampaikan informasi. Berarti kamu harus belajar terkait informasi, belajar terkait menyampaikan. Informasi apa yang harus kamu kuasai sebelum interview? Di dalam sini nih berarti. Baca dan pahami ulang CV dan dokumen pendukung yang kamu lamar. Jangan sampai ditanya soal jurusanmu, ditanya soal info yang kamu tulis sendiri di CV, kamu cara jawabnya salah atau cara jawabnya biasa aja, kurang menjual. Paham ya? Yang nomor 2, riset soal perusahaan. Entah itu website perusahaan, sosmed perusahaan, di media berita mungkin kalau ada produk dan layanan terbaru apa, kamu harus update kayak gitu. Lebih dari sekedar sejarahnya, visi misi gitu. Kamu harus tahu yang terupdate apa. Terus yang ketiga terkait apa? Posisi yang kamu lamar. Kamu lamar sebagai customer service, browsing aja dulu. Tugas dan tanggung jawab customer service, KPI customer service, skill yang harus dibutuhkan untuk menjadi seorang customer service, gaya berpakaian customer service, tools, hardware atau software tadi yang dikuasai. Terus apa? Customer service itu biasanya berkaitan dengan siapa aja. Jadi sebelum menjabat di posisi itu kamu udah paham terkait posisi yang kamu lamar. Yang keempat adalah latihan pertanyaan interview yang biasa muncul di interview HR atau user. Gitu. Di situ kamu baca, nonton gitu. Kamu belajar dari channel YouTube boleh. Bukan nanti ya, buka channel YouTube, buka playlist, ada playlist judulnya tes interview. Di situ aku campurin tuh pertanyaan interview yang biasa muncul beserta logika jawabnya, mindsetnya, baik interview HR atau user. Kamu harus familiar dengan itu untuk di sini. Karena tadi namanya interview itu menyampaikan informasi. Informasi ini unsurnya ada 4. Baca ulang CV dan dokumen pendukung.
mendukung, riset soal perusahaan, riset soal posisi yang kamu lamar, dan riset soal pertanyaan yang biasa muncul saat interview. Kalau ini udah kamu lakukan, ini artinya kamu sudah mengantisipasi kemungkinan gagal gara-gara kurang menguasai materi, kurang menguasai informasi. Paham? Gitu. Tapi karena tadi namanya menyampaikan informasi, kalau kamu cuma belajar informasinya, artinya kamu baru belajar 50%. Kamu juga harus belajar menyampaikan, karena interview itu menyampaikan informasi. Nah, menyampaikan ini berarti terkait dengan teknik komunikasi. Kamu harus praktek. Mustahil kamu jago interview tanpa praktek latihan ngomong. Boleh latihan sendiri, latihan sama teman, latihan sama aku nanti juga bisa kayak gitu. Nanti aku ajarin caranya gimana, teman-teman juga kayak gitu. Bisa lewat Zoom, bisa lewat video interview, kayak begitu. Harus latihan ngomong juga. Kalau ngomongnya nggak dilatih, cuma ini, kamu cuma baca buku atau baca artikel, baca konten, nonton konten gini gitu mulu, kamu paham cuma di sini, tapi kalau ngomong belibet nanti. Wah, aku tahu loh maksudnya gimana, tapi ngomongnya kok susah ya, merangkai katanya susah ya. Ya karena kamu cuma nonton, baca, prakteknya kurang. Padahal ini harus imbang, gitu. Paham ya? Dan ini di sini komunikasi ini juga berkaitan dengan apa? Ya tadi komunikasi verbal maupun nonverbal. Cek ulang yang secara verbal, intonasinya gimana, pemilihan kata, diksinya gimana, volume kamu ngomong gimana. Kan nggak bisa praktek sendiri, kamu harus juga bisa praktek sama orang-orang yang bisa. Lalu dari sisi nonverbal apa? Pakaian kamu, gesture kamu, gitu. Eye contact kamu, ekspresi kamu, gitu-gitu. Nah, itu juga dilatih dan mustahil itu ibaratnya bisa sempurna, disempurnakan dengan cara hanya nonton-nonton aja. Gitu. Tips dan trik yang kamu sifatnya nonton itu lebih ke sini, yang prakteknya mana. Ini biar imbang. Gitu. Kalau udah imbang kayak begitu, aku yakin nanti pasti kamu lebih enjoy, informasi juga lebih disampaikan dengan cara yang lebih menarik gitu. Begitu kamu tadi ya apply-nya konsisten, jumlah banyak, kamu sambil meningkatkan kemampuan komunikasimu dan lain-lain, itu tinggal nunggu waktu aja. Kalau panggilan tuh kayak panen satu-satu gitu loh dari yang dulu kamu apply. Gitu. Nanti kan kita juga kayak review CV-mu, dokumen pendukungnya gitu-gitu. Nah, ini berkaitan dengan cara antisipasi tadi kemungkinan gagal terhenti lagi gara-gara interview HR atau user. HR tuh biasa terkait dengan ya personality, kondisi psikologi, intelijensi kamu, kemungkinan caramu berinteraksi dengan orang, kemudian kamu kalau bekerja dengan kondisi tertentu, misalkan di bawah tekanan, harus ada ini, itu, gitu kan. HR lebih ke sana. Kalau user lebih ke cocok nggak kamu buat aku gabungin di timku. Ini aku HR nih, gitu. Kamu dapat sebagai staff, aku manajermu misalkan. Nih, aku udah punya tim. Kamu kira-kira cocok nggak ya kalau aku jadiin timku? Bisa mengikuti kecepatan kerjanya nggak? Ilmunya udah cukup nggak? Pengalamannya udah cukup nggak? Oke lah kalau masih ada yang kurang. Ini kira-kira Novi ini termasuk orang yang gampang diajarin nggak? Gampang diarahin nggak ya? Kan gitu user. Mencari kecocokan juga, nggak sekedar kamu punya pengalaman atau kemampuan. Kan kayak gitu, ya kan? Gitu. Jadi itu harus melihat dari sisi situ. Gitu. Nah itu secara umum tuh kayak begitu sih saran dari aku sih. Gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda ya. Oke? Gitu. Nah, sekarang aku mungkin nyambung ke pertanyaan. Biasanya kalau kamu interview, pertanyaan apa yang bikin kamu nggak yakin untuk menjawab? Pengalaman. Selalu ditanya sama HR pengalaman. Karena kan pengalaman saya minim gitu kan. Karena baru lulus kuliah pun juga. Terus pengalaman nggak lebih ya kurang dari setahun. Oke, berarti kan pengalamanmu magang-magang gitu kan? Oke. Nah, kenapa kok kamu nggak pede? Biasanya pertanyaan gimana soal pengalaman? Silahkan jelaskan pengalaman Anda, atau mengapa Anda milih magang itu, atau gimana bentuk pertanyaannya? Ya, berapa lama pengalaman gitu. Kurang dari 1 tahun gitu. Saya menjawab seperti itu, ya HR nunggu untuk jawabannya hanya bimbang saja, diem gitu kan. Jadinya Loh, saya juga bingung ya gitu. jangan diem dong. Masa jawabannya gitu? Kamu punya pengalaman berapa lama? Kurang dari 1 tahun. Terus masa gara-gara gini ya, kalau kamu curiga oleh pertanyaan itu boleh. Tapi masa pertanyaan cuma gitu doang? Begitu kamu diem, HR-nya ngomong apa? Dia bilang apa nggak pernah bekerja lagi selain di situ atau hanya terhenti di situ setelah lulus kuliah, kata dia seperti itu sih. Nah, iya, Saya jadi menjawab, terus kamu jawabnya? ya saya menjawab
Setelah lulus kuliah saya hanya magang-magang, terus saya bekerja di salah satu perusahaan pindah ke perusahaan dua gitu. Seperti itu saja sih udah. Loh, nih salahmu di sini. Kamu Nah tidak ya, pede dengan pengalamanmu sendiri. Kamu kalau punya pengalaman, cara jawabnya jangan kayak, ah ini periodenya cuma bentar kok, ah ini cuma magang kok, ini cuma. Cuma itu adalah teknik komunikasi di mana kamu meremehkan kemampuanmu sendiri. Interview itu kamu pamer, bukan malah kamu meremehkan kemampuanmu sendiri. Pada saat kamu ngomong, saya setelah lulus saya cuma, itu HR tuh bagus loh, itu berarti dia udah mancing kamu buat ngomong loh itu. Kamu artinya bingung waktu mau ngomong apa pada saat kayak begitu. Diem terus akhirnya tanya loh, kamu habis lulus kamu ngapain? Kan itu kamu jualan di situ harusnya ngomong gitu. Ngomongnya nggak boleh yang, ini cuma magang kok, jangan begitu. Kamu harus sampaikan gitu bahwa saya lulus kuliah, setelah saya lulus kuliah sambil saya sibuk melamar pekerjaan, saya menyibukkan diri untuk nomor satu adalah mengambil beberapa magang. Saya magang di perusahaan A sebagai ini, kemudian di perusahaan B sebagai ini. Dari pengalaman magang saya memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan melakukan A, B, C, D, E. Saat ini saya jadi familiar dengan penggunaan software A, B, C, D, E. Selain itu, saya juga menyibukkan diri untuk mengikuti beberapa seminar. Di antaranya seminar ini yang biasanya saya ikuti setiap weekend. Saya juga setiap harinya meluangkan waktu sekitar 1 jam setiap harinya untuk belajar mandiri terkait dengan kemampuan bahasa Inggris dan Microsoft Excel. Dari situ saya yakin sambil saya menunggu kesempatan untuk bisa bergabung di perusahaan, saya bisa tetap menjaga keterampilan yang sudah saya miliki dari sebelumnya dan meningkatkan kemampuan yang saya belum miliki, namun akan digunakan di kesempatan tersebut. Ngomong kayak begitu tuh kan butuh latihan. Artinya kamu kurang latihan ngomong. Kenapa? Kurang ide. Bagusnya pada saat contoh yang barusan kamu sampaikan, HRD-nya itu sebenarnya lagi mancing. Mancing kamu, ayo ngomong. Begitu. Paham nggak maksudnya? Gitu. Nah, belajarlah latihan ngomong begitu. Itu harus dipelajari. Nggak bisa dipandu kayak kuis. Ada pertanyaan nggak? Baru nanya gitu. Terus ditanya, coba dong jelasin soal ini, jawab kayak begitu gitu secukupnya. Terus ditanya misalkan, kamu habis lulus nggak ada kegiatan lagi? Ada sih Bu, cuma ini magang-magang di sini. Lah, bahasanya tuh diganti, jangan ngomong cuma. Ibaratnya interview, aku ulang lagi ya, interview itu kamu menjual diri, meyakinkan perusahaan kamu itu cocok untuk posisi itu. Nah, yang jadi masalah adalah gimana kita yakin dengan Anda kalau Anda tidak yakin dengan diri Anda sendiri. Paham nggak? Tidak yakin dengan paham. diri sendiri itu bisa terwujud dari ekspresi, gesture, jawaban, kayak begitu. Nah, coba nanti yang harus dilatih ini. Silahkan kalau kamu ada teman di situ atau nanti praktek sama aku nggak apa-apa. Biar ngomong tuh optimis, jangan cuma doang. Kayak begitu. Ntar kalau pertanyaan-pertanyaan yang lain gimana? Buat aku nih, sorry nih. Pertanyaan tadi termasuk pertanyaan mudah gitu. Oke, dari semua kemungkinan pertanyaan interview gitu, pertanyaan tadi cukup mudah relatif dibandingkan pertanyaan-pertanyaan lain gitu. Bahwa kamu ada pengalaman selama berapa lama? Sampaikan saja, saya memiliki 3 pengalaman magang masing-masing selama 3 bulan gitu. Oh, kurang dari 1 tahun. Oh, berarti setelah memiliki pengalaman itu kamu nggak ada pengalaman lain ya? Kamu sampaikan aja. Sambari saya melamar pekerjaan, saya mengikuti magang, Pak. Selain pengalaman magang, saya juga ikut organisasi dan kepanitiaan. Pengalaman lain yang mungkin belum dicantumkan di CV saya adalah pengalaman saya meningkatkan kemampuan diri saya secara mandiri. Saya belajar sendiri. Setiap hari saya meluangkan waktu 2 jam, 1 jam saya pakai untuk belajar Excel, 1 jam saya pakai untuk belajar bahasa Inggris. Dan itu saya lakukan rutin setiap harinya. Sambil saya menunggu, karena saya yakin bahwa kemampuan Microsoft Excel dan bahasa Inggris pasti akan berguna saat saya kombinasikan dengan pengalaman yang sudah saya miliki untuk bekerja di perusahaan selanjutnya. Ngomong yang semacam itu kan sebenarnya butuh latihan nggak sih gitu. Dan itu benar-benar kamu butuhkan itu. Ingat ya, interview itu bukan diinterogasi kayak kamu tersangka sama polisi gitu. Jelasin soal ini, kamu jawab tapi ketakutan nggak pede gitu. Dua arah, sejajar loh. Kamu sama perusahaan, sama HR itu sejajar. Jadi bukan yang satu nanya menyecar, yang satu merasa tertekan, bukan gitu interview itu. Gitu. Tapi tukar info, makanya tadi nikmati aja, enjoy. Interview juga bukan kuis,
ditanya satu pertanyaan, dijawab secukupnya. Berharap nanti ganti pertanyaan, dijawab pertanyaan, jawab, bukan kuis. Bisa aja habis kamu ngomong dengan lebih detail, digali lebih dalam gitu. Enjoy. Nah, pertanyaanku selanjutnya adalah, kamu kan udah menghadapi banyak interview HR dan user. Kamu ada rasa kayak deg-degan atau gugup gitu nggak sih tiap kali interview gitu? Atau biasanya aku biasa aja sih, perasaan semua pertanyaan juga bisa aku jawab, tapi kenapa nggak dipanggil ya gitu? Kira-kira apa kesanmu soal interview? Iya sama sih. Kadang saya juga sempat bingung juga, gugup sih enggak. Deg-degan lumayan, tapi cuman hanya kok setelah ini saya nggak ada panggilan lagi untuk ke arah selanjutnya, seperti itu saja sih. Oke, pertanyaanku, sejauh ini kamu gimana caramu belajar interview? Lewat dari yang tadi Bapak bicarakan kan, lewat dari orang seminar, saya nonton-nonton dari YouTube, konten-konten lain seperti itu. Terus kamu praktekin juga nggak latihan ngomongnya? Habis nonton-nonton, habis ikut seminar, kamu belajar dengan cara praktek ngomong nggak? Dan kalau iya, sama siapa aja? Depan kaca saja sendiri. Nggak ada praktek sama orang juga gitu? Enggak. Kira-kira kalau nggak ada praktek sama orang, kira-kira siapa yang ngoreksi kalau kamu salah? Nggak ada. Keluarga saja sih, enggak ada sih. Keluargamu HRD bukan? Bukan. Nah, itu maksudnya gitu. Jadi sesama orang yang nggak tahu, saranku mending kamu praktek sama sesama job seeker, tapi sama-sama ada kebutuhan gitu. Jadi kan, kita latihan yuk. Aku jadi pura-pura jadi HR, kamu jadi ini gitu. Terus tukeran yuk gitu. Karena kan belajar bareng gitu. Jadi kan ngikutin update-update infonya juga gitu. Dan itu harus diperbaiki ya gitu. Iya. Masalahnya di sini berarti kemungkinan nih, aku kan belum lihat CV-mu. Yang bermasalah itu bukan masalah CV-mu, cuman karena tadi kamu udah beberapa kali interview gitu ya, dan ini nggak cuma kamu kok yang ngalamin, banyak teman-teman yang nonton ini juga banyak pasti terhenti di interview gitu. Jadi ingat ya, yang jadi fokus belajar kita adalah satu, tahapan terjauh yang kita pernah, yang kedua, tahapan yang paling sering kita gagal. Jangan dikit-dikit nyalain CV. Nggak banyak panggilan, CV diedit. Sering gagal di psikotes, CV diedit. Gagal di interview HR, CV diedit. Gagal di interview user, CV diedit. Ngapain CV diedit? Udah sampai user yang salah tuh ya pada saat user itu, ya nggak sih? Sering beberapa kali gagal di interview, CV diedit. Lalu cuy, ban bocor, ban ditambal. Gitu. Bensin habis, ban ditambal. Masa gitu? Motor kotor, ban ditambal. Lo kan case-nya beda-beda gitu loh. Gitu, case beda-beda ya harusnya beda, paham ya? Gitu. Gitu. Karena tanpa aku lihat CV-mu dulu, nanti kalau review CV, biasanya kalau untuk teman-teman yang udah pernah lolos sampai tahap-tahap yang jauh, CV-nya nggak terlalu banyak yang harus diedit-edit. Gitu. Kamu harus menyadari loh, aku udah beberapa kali sampai interview, artinya CV-ku itu udah menarik. Gitu. Yang tadi aku bilang ada kemungkinan panggilannya tertunda, kemungkinan kamu nggak cocok, nggak dikabarin, kemungkinan orangnya udah dapet kandidat sebelum CV keterima. Ibaratnya kan kalau udah sampai manggil ke tahap selanjutnya, berarti CV-ku udah berhasil diterima, dan menurut mereka aku cocok untuk posisi itu. Tapi artinya pada saat interview terhenti, artinya gini, saat di atas kertas kamu meyakinkan, harapannya kan pada saat ngomong lewat lisan, semeyakinkan di atas kertas, kan begitu. Ya nggak? Nah ini pada saat ngomong kok nggak semeyakinkan di atas kertas. Nah itu yang jadi pertanyaan. Makanya di sini kamu harus benar-benar ngeluangin waktu, selain untuk menambah informasi, juga menambah untuk mempraktekkan. Kayak gitu, Nov. Oke? Itu sih kalau saran dari aku. Ada lagi nggak pertanyaan menurutmu yang sifatnya general sejauh ini? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa sih. Kita masuk ke sesi detail. Nah, sudah cukup sih, hanya itu saja. Jadi Cukup ya? bertanya-tanya kenapa gitu aja. Oke. Kalau pertanyaan cuma itu ya nggak apa-apa. Kita bisa masuk ke sesi yang detail aja ya, kayak gitu. Jadi biar ini kamu belajarnya fokus. Oke? Tunggu bentar ya.